Halo semuanya, perkenalkan aku Faris Yudnyanyi Fayujono dari kelas 11.1 SMA Negeri 1 Nganjuk yang akan menjelaskan tentang materi kelas 11 yaitu transformasi geometri. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari yaitu yang pertama, transformasi pada objek-objek geometri dan yang kedua, jenis-jenis transformasi. Oke, langsung aja. Yang pertama ada transformasi pada objek geometri. Nah, transformasi itu adalah perubahan terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi geometri ini adalah yang pertama ada titik, yang kedua garis, dan yang ketiga bangun datar. Jenis-jenis transformasi ada 4, yaitu yang pertama translasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Translasi tidak dapat mengubah bentuk objek. Garis arah translasi terdiri dari arah pergerakan yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal ke kiri adalah negatif dan yang ke kanan adalah positif. Sedangkan vertikal ke bawah adalah negatif dan yang ke atas positif. Garis translasi dapat juga dinyatakan dalam bentuk matriks. Contohnya seperti pada gambar berikut. Nilai A dinyatakan komponen horizontal dan B dinyatakan komponen vertikal. Maka A dan B itu tinggal dikasih kurung aja agar membentuk sebuah matriks. Contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Untuk mencari bayangan ABC oleh translasi 2 dan 4, maka jadi titik A itu 6,3. Nah, ditranslasikan oleh 2,4, maka tinggal ditambah aja ya, jadi 6 tambah 2 yaitu 8, 4 tambah 3 yaitu 7. Formula translasi bayangan titik A X, Y oleh A, B translasi adalah, maka rumusnya adalah A absen X ditambah A, Y ditambah B. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud berupa garis refleksi. Sifat-sifat refleksi. Sifat cermin datar adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin, dan yang kedua objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Refleksi terhadap sebuah titik. Selain refleksi terhadap garis, ada pula refleksi yang dicerminkan terhadap titik. Contohnya pada kamera pinhole, bayangan objek akan terbalik dan berputar. Macam-macam refleksi, yaitu yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A absen X, negatif Y, seperti contoh pada gambar tersebut. Yang kedua, ada refleksi terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A absen, yaitu negatif X, Y. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang ketiga, ada refleksi terhadap titik asal. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah A absen sama dengan negatif X, negatif Y. Yang keempat, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A absen yaitu X, Y. Yang kelima, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A absen negatif Y, negatif X. Yang keenam, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A absen X, 2K kurangi Y. Yang ketujuh, ada refleksi terhadap garis X sama dengan K. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah A absen 2K kurangi X, Y. Jenis transformasi yang ketiga ada rotasi, yaitu perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi dengan memutarkan suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Arah rotasi yang berlawanan dengan jarum jam bernilai negatif, sebaliknya arah rotasi yang searah jarum jam bernilai positif.
Contoh rotasi, itu yang pertama rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah A absen negatif Y, X. Yang kedua, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah A absen Y, negatif X. Yang ketiga, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah A absen negatif X, negatif Y. Jenis transformasi terakhir yaitu dilatasi, perbesaran atau perkecilan. Dilatasi adalah perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu, mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat dilatasi. Faktor skala dilatasi. Faktor skala dilatasi ditentukan oleh panjang jarak titik pusat ke objek terhadap panjang titik pusat ke bayangan. Pada contoh di samping berlaku PA absen sama dengan 2 PA, sehingga faktor skalanya adalah 2. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Oke, soal yang pertama, jika titik A 5,3 ditranslasikan dengan 7,8, bayangan titik A adalah, jadi A absen itu adalah bayangan. A absen sama dengan A plus T. T yaitu translasi. Diketahui titik A-nya yaitu 5,3, sedangkan translasinya adalah 7,8. Tinggal kita tambah aja, yaitu menjadi 12 dan 11. Soal yang kedua, jika A absen yaitu 3,5 hasil translasi dari 6,2, maka titik asal A adalah, ini diketahui A absennya yaitu bayangannya dan translasinya. Sedangkan ini ditanyakan titik asal A. Jadi kita pakai rumusnya tadi ya, nanti kita pindah ruaskan. Jadi A absen sama dengan A plus T. Nah, A absen dikurangi T sama dengan A. A absennya sudah diketahui yaitu 3,5, sedangkan translasinya diketahui 6,2. Tinggal kita kurangi aja menjadi negatif 3 dan 3. Sekian pembahasan transformasi geometri kelas 11 pada kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.